Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah buyut, perkenalkan diri, abangku. Waalaikumsalam. Dari Pati. Moga-moga apa pendapat Anda tentang kajian ini, abangku? Ikut mendengar dulu aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin yang lain yang mau bertanya dulu. Alhamdulillah. Jadi memang hanya Allah lah yang bisa bersyukur kepada Allah. Manusia tak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah bila masih jadi Tuhan manusianya di dalam hatinya. Ya tidak, abangku? Iya. Syukurnya hanya disandarkan kepada hawa nafsu saja, sehingga akibatnya hawa nafsu merasa bangga atas ucapan syukurnya. Jadi yang dimaksud selalu ucapkan terima kasih itu sebenarnya bukan manusianya yang bisa mengucapkan terima kasih. Allah lah yang maha berkalam dan Allah lah yang maha menerima segala apa yang dilakukannya. Iya enggak? Oke. Iya, betul. Namun bila masih manusia yang merasa melakukan, maka ya manusia itu menerima sendiri apa yang dilakukannya. Jadi masih bersandar kepada linas, bukan lillahi ta'ala. Maka dari itu ucapan terima kasih ini sangat ampuh untuk mengobati luka-luka hati kita, ampuh untuk mengobati penderitaan-penderitaan kita, ampuh untuk melonggarkan kesempitan-kesempitan kita di dalam kehidupan ini. Jadi rajin-rajinlah ucapkan terima kasih. Yang tadinya rezekinya cupet, maka akan luas rezekinya. Dengan hati yang luaslah, itulah tanda rezekinya akan datang bertubi-tubi. Begitu, Kang Mas. Iya. Ini sesuai dengan nasihat Simbah sama almarhum ibu ini. Jadi dikasih tahu ketika mendapat kesulitan, kesusahan, kesedihan, banyak-banyaklah zikir, alhamdulillah, ucapnya begitu. Terima kasih. Pegang dada kita, terima kasih. Apapun keadaannya, senang, susah, enak, tidak enak, tetap ucapkan terima kasih. Kenapa? Karena susah, senang, enak, tidak enak, semua pun juga datangnya dari Allah. Iya kan, Kak Mas? Iya. Silakan, Kak Mas, apa yang mau disampaikan pada sahabat-sahabat yang di bawah? Ya, saya mendengar saja, belajar saja. Ya, sama-sama belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang lain biar masuk. Assalamualaikum Bunda Ida, perkenalkan diri, saling belajar bersama di sini, Bunda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak apa? Dari mana ini, Bunda? Dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Asli Malaysia ya? Iya. Sebetulnya sudah lama mengikuti enjoy sebelum ini. Di YouTube. Ya, sudah lama. Sudah melihat YouTube-nya juga, Bunda? Iya. Alhamdulillah. Gimana pendapat Bunda tentang apa yang dikaji di YouTube Uripe Allah, Bunda? Pada saya memang bagi yang belum memahami memang sukar mereka untuk
menafsirkan semua yang disampaikan. Tapi bagi saya sendiri pribadi jelas, jelas sangat jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, maka Allah tidak bisa bersembunyi lagi, ya enggak Bunda? Iya, sangat Tidak jelas. bisa sembunyi lagi, nyata, jelas. Sehingga hati tidak akan tersakiti lagi. Wong yang nyata hanya Allah, ya enggak Bunda? Benar sekali, Abah, benar. Itulah yang dimaksud nonton Allah sambil makan popcorn, ya Bunda. Enjoy saja. Iya, betul. Jadi memang untuk sampai ke makom enjoy, maknanya untuk sampai masuk ke dalam gedung ilahi, memang persyaratannya sangat amat mahal. Jangankan harta, jangankan ilmu, jangankan amal, bahkan hidup dan badan ini pun juga harus dilepas. Ya enggak Bunda? Lepas dari segalanya, angka kosong lagi. Harus kembali telanjang bulat seperti dulu kita waktu saat belum punya apa-apa, belum punya nama, belum punya hidup, belum punya badan. Disitulah gedung ilahi. Dulu kita berada di dalam gedung ilahi, namun ketika datang detik-detik akil balik, kita keluar dari gedung ilahi, kita mencipta-ciptakan gedung-gedung hawa nafsu kita sendiri, ya enggak Bunda? Betul, Abah. Ketika kita masih mencipta-ciptakan gedung-gedung hawa nafsu kita sendiri, maka disitulah ibarat kita menciptakan neraka kita sendiri. Sehingga di dalam kehidupan kita tidak pandai mensyukuri hidup, tidak pandai menikmati hidup. Kenapa? Karena kita suka keluar dari rumah kita sendiri. Kita suka nonton-nonton yang di luar. Kita kepo dengan kejadian-kejadian yang di luar diri. Sedangkan kejadian-kejadian yang ada di dalam diri kita, kita tidak hiraukan selama ini. Sehingga diri kita di dalam kegelapan, di dalam alam gaib, alam misteri. Ya kan Bunda? Iya, betul. Silakan Bunda, apa yang mau disampaikan Kang Mas? Silakan, kita belajar bersama di sini. Bagi saya sudah tidak apa lagi yang mau dipertanyakan dan dikatakan, hanya ingin Karena sudah enjoy ya Bunda. iya, tidak ada lagi saya di situ. Karena manusianya, karena Allah sudah tidak bisa sembunyi lagi. Kenapa? Karena sudah sangat amat nyatanya. Jadi memang kepahaman seperti ini hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Bagi hamba-hamba yang belum dikehendaki, ya yang penting enjoy. Enjoy saja. Kenapa? Meskipun saya tidak paham seumpama, ya harus tetap enjoy. Kenapa? Allah yang membuat aku belum paham. Iya enggak? Iya, iya betul. Nah, jadi paham atau tidak paham, enak atau tidak enak, yang penting langgengkan, ucapkan terima kasih. Terima kasih. Jangan melukai diri sendiri. Jadi ibaratkan bila kita tidak menyukai orang lain, itu sama halnya kita tidak menyukai diri kita sendiri. Ketika kita mencemooh orang lain, kita tidak sadar telah mencemooh diri kita sendiri. Ketika kita menyakiti orang lain, kita tidak sadar kita telah menusuk-nusuk diri kita sendiri, ya kan?
Iya, semuanya balik kepada diri sendiri. Namanya gaji diri, yang digaji diri kita. Maka dari itu, ku anfusakum, selamatkan dirimu. Bila engkau sudah selamat, engkau akan bisa menyelamatkan orang lain. Iya enggak? Islamkan dirimu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi Islamkan dirimu, selamatkan dirimu, maka engkau akan mudah menyelamatkan orang lain. Meskipun Anda dicemooh, dihina, dihujat orang, Anda selamatkan orang itu. Dengan apa? Jangan lihat orangnya. Jangan lihat manusianya. Selamatkan manusianya. Lihatlah penguasa yang ada di balik manusia itu. Allah akhirnya bisa enjoy ya kan Bunda, Kang Mas? Iya, betul. Kosongkan diri, hanya Allah di situ. Tiada lagi. Sebenarnya kosong dan isi itu bukan milik manusia. Jadi memang di kajian-kajian kebanyakan metode-metodenya kosongkan dirimu. Bagaimana mungkin kita bisa mengkosongkan diri kita? Wong kosong hanya milik Allah dan isi pun juga milik Allah. Ya tidak benar. Jadi ya enjoy saja. Serahkan semuanya pada Allah. Jangan dikosong-kosongkan lagi. Kenapa? Kosong bukan milik kita. Contoh lagi, matikan dirimu. Bagaimana mungkin manusia yang sudah mati bisa memati-matikan diri, wong sudah mati. Kok masih dimati-matikan, ya enggak? Iya, itu tidak ada. Nah, kalau manusia masih berusaha memati-matikan diri, berarti manusianya hakikatnya masih merasa hidup. Mengaku-ngaku. Iya kan? Ya. Nah, Jangan ngaku-ngaku. jadi kalau kita sudah menyadari sesungguhnya fitrah manusia itu mati, fitrah diri Tuhanlah yang hidup. Kalau kita sudah sampai kepada fitrahnya, ya enjoy saja. Yang kosong, yang isi, ya Allah. Yang hidup, yang mati, ya Allah. Manusia enjoy saja, ya kan? Hanya menikmati, melihat. Sebenarnya manusia ini tidak bisa hidup dan sebenarnya manusia ini pun juga tidak bisa mati. Wong ndak ada, kok bisa hidup? Wong ndak ada, kok bisa mati, ya ndak? Dihidupkan ya. Sebenarnya hidup dan mati itu milik Allah. Allah juga bisa mati. Kapan Allah itu mati? Kapan Tuhan itu mati? Ketika manusianya masih merasa hidup, Allahnya mati, ya enggak? Iya, betul. Jangan merasa ada. Kapan Allah itu, kapan Tuhan itu hidup? Ketika manusianya sudah mati. Baru nyatalah hidup ini Allah. Tapi jangan salah paham, jangan ngaku-ngaku jadi Allah, ya kan? Aku adalah aku, namun aku bukan. Sebenarnya tidak diucapkan lagi enjoy saja, ya kan? Kalau masih diucapkan itu nanti kita terbawa ke halusinasi atau hayalan, ya kan? Iya. Endingnya semua itu enjoy. Kenapa? Contoh, saya Abdul Halim. Saya tahu bahwa diri saya ini namanya Abdul Halim. Masa meskipun saya tahu saya Abdul Halim masih saya sebut Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim. Ya kan? Nggak perlu kan? Perlu. Nggak perlu. Wong ini Abdul Halim ngapain disebut-sebut lagi? Enjoy saja, ya kan? Sama dengan Allah. Kalau Allah yang tahu
bahwa hidup ini hanyalah Allah, ngapain disebut-sebut Allah lagi? Aku Allah, ya ndak usah, enjoy saja, ya kan? Nikmati dan rasakan bahagia. Nah, Keberadaannya. dinikmati keberadaannya sehingga kita bisa menikmati hidupnya Allah, uripe Allah. Itulah yang dimaksud surga di sisi Allah. Itulah yang dimaksud Bapa di surga. Ya itulah. Jadi makna surga itu harus ketemu Allah dulu baru masuk surga. Kalau tidak ketemu Allah dulu, ya mana bisa masuk surga, ya kan? Surga neraka itu ya sekarang ini ya atau gimana? Neraka itu bila diri Anda masih jadi Tuhan. Apa yang saya maksud diri manusianya yang jadi Tuhan? Manusia selama ini memahami aku hanyalah makhluk, ya enggak? Iya. Tapi praktek di dalam kehidupan kita tidak mau jadi makhluk. Selama ini kita selalu jadi kholik. Sebagai pencipta-cipta apa yang kita lakukan. Sholat kita ciptakan. Ibadah kita yang menciptakan. Makan minum seolah-olah kita yang menciptakan. Iya enggak? Iya. Nah, berarti kan kita selama ini selalu mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Selama ini kita mengingkari Allah, ya kan? Ya itulah neraka. Ya akhirnya kita hidup tidak ada enjoy-nya, tidak bahagia, selalu diliputi penderitaan, kesengsaraan, kesakitan, ketakutan dan sebagainya. Abangku Bang Mul yang baru hadir, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri Abang Mul, dari mana? Saya dari Jakarta. Jakarta, alhamdulillah. Salam silaturahim ya. Sama-sama belajar ya Bang Mul. Oke, saya juga mau belajar juga nih. Sama-sama belajar. Silakan dilanjut Abang rumah Akhirat itu bagaimana? Akhir. Namanya saja akhir. Akhirat. Contoh, Anda sholat, Anda ibadah. Berakhirnya sholat Anda itu kemana? Akhiratnya hawa nafsu apa Allah? Kalau berakhir kepada hawa nafsu, akhirnya Anda mengaku-akui, aku yang sudah sholat, aku yang sudah ibadah, aku yang kaya, aku yang pintar dan sebagainya. Ya itulah akhirat. Ketika manusianya bersandar kepada akhirat hawa nafsu, otomatis masuk neraka, ya enggak? Berarti enggak kayak alam dunia begini ya. Alam akhirat kan disebut alam dunia, alam akhirat. Alhamdulillah. Adanya surga dan neraka itu kan ketika masih ada langit dan bumi ya Bangku. Dalam Al-Qur'an itu, ya kan? Iya. Apa maknanya? Neraka dan surga itu dialami oleh manusia, dimasuki oleh manusia ya ketika manusianya masih ada. Bukan ketika manusianya tidak ada, ya enggak? Kalau manusianya sudah mati ya enggak bisa merasakan surga neraka, kan Mas? Berarti setelah mati ya, meninggal dunia itu enggak kemana-mana lagi, enggak ada kebangkitan lagi atau gimana? Begini, kalau kebangkitan itu kan pemahaman versi manusia, bukan versinya Allah. Kalau versinya Allah, orang-orang yang meninggal itu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, kalau masih ada alam kubur, siksa kubur, alam barzah, berarti ya Allah bohong. Berarti kan tidak kembali kepada Allah. Katanya orang meninggal itu kembali kepada Allah. Berarti kalau sudah kembali kepada Allah, sudah lenyap semua alam-alam itu, ya kan? Oh, gitu ya. Jadi yang dinamakan kuburan itu sebenarnya bukan kuburan yang dipahami oleh manusia.
bukan kuburan yang di luar. Tubuh manusia inilah sebagai kuburan-kuburan manusia, tempat penyiksaan manusia, tempat kebahagiaan manusia, tergantung manusianya ikut siapa. Kalau manusianya ikut hawa nafsu ya disiksa terus, ya enggak? Yang disiksa apanya? Bukan raganya, jiwanya disiksa terus menerus sampai selama-lamanya, sampai sakaratul maut. Ketika sudah Tapi sakaratul maut selesai sudah, ya kan? iya Oh, jadi Is. surga dan neraka di saat kita hidup ya. Surga dan neraka contoh. Selama ini kan kita paham, dipahamkan dalam Al-Quran bahwa penduduk neraka itu yang nyiksa itu bukan Allah, yang nyiksa bukan malaikat, tapi siapa yang nyiksa? Dirinya sendiri. Lidahnya dipotong-potong sendiri, ya kan? Tapi ada itu ya. Dipotong-potong sendiri. Tapi benar ada ya. Maknanya Berarti ada. Maknanya ada itu bukan versi kepahaman manusia, bukan tangan-tangan ini yang dipotong-potong sendiri. Apa maknanya? Ketika Anda beramal, Anda akui ini amal Anda. Inilah yang dimaksud Anda memotong-motong tangan, memotong-motong kaki, memotong-motong lidah, ya kan? berarti Paham? begitu orang meninggal, berarti kan ada alam gaib di sana ya, ada neraka dan surga ya gitu ya. Alam barzah. Alam barzah ya. Ketika orang sudah begini Kang Mas, ketika orang itu sudah meninggalkan dunia, maka ia akan menuju alam baka, ya kan? Alam baka itu apa? Alam baka itu alam kelanggengan. Siapa yang langgeng? Manusianya apa Allah? Allah kan? Berarti manusianya sudah tidak ada lagi kan? Kalau masih ada manusianya ya tidak langgeng-langgeng, ya kan? Kalau alam barzah sama alam baka apa itu ya, persamaannya? Saya bingung juga ada tuh. Saya jelaskan. Apa sih alam barzah? Alam barzah itu kan artinya pemisah, alam pemisah antara manusia dengan Tuhan, ya kan? Oh gitu ya. Alam barzah digambarkan di dalam alam barzah itu nunggu kiamat katanya. Nunggu kiamat yang mana matahari sedepah. Apa yang dimaksud matahari sedepah? Bukan sedepah di atas, sedepah di bawah. Apa itu? Manusia-manusia yang masih memperturutkan hawa nafsunya. Itulah matahari yang membakar manusia. Paham? Ya. Itulah alam barzah ya sekarang ini. Alam barzah itu ketika manusianya belum kembali kepada Tuhan. Tapi bagaimana? Saya mau bertanya, boleh gak? Ya, silakan gantian ya, silakan. Saya mau bertanya, bagaimana kalau seseorang beragama tapi dia nggak mengimani, bagaimana itu ya? Nggak mengimani alam gaib. Dia tapi beragama. Alam gaib itu kan termasuk alam gaib kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Salam kenal semua, ikut nyimak. Ya, sama-sama belajar Kang Mas Iwan. Silakan Abah Mul lagi ya. Silakan. Enggak, saya mau bertanya. Bertanya apa tadi? Jika seseorang beragama tapi dia nggak mengimani alam gaib, bagaimana ya? Ya termasuk surga dan neraka. Belum mengimani ya. Bagaimana itu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Begini, iman itu bisa terwujud ketika manusia itu menyaksikan langsung apa yang diimani, ya enggak? Ya. Lanjut. Kalau kita tidak menyaksikan langsung apa yang kita imani, bagaimana mungkin disebut beriman? Iya enggak? Oke. Contoh, ya, Anda beriman kepada Allah. Apakah Anda sudah pernah menyaksikan Allah? Sepakat. Benar, sepakat. Bila Anda belum pernah menyaksikan Allah, bagaimana mungkin Anda dikatakan beriman kepada Allah? Hayalan. Iya enggak? Benar. Itu sepakat saya malah. Nah, itulah ini pemikiran saya ke situ.
Makanya begini, itu yang terjadi pada diri saya. Artinya Terus begini, lanjut. ya mungkin istilahnya saya muslim atau memang keturunan muslim ataupun apapun, mukmin atau itu, saya merasakan yang bisa eh, menyatakan itu ya Allah itu sendiri. Kalau memang kita ada keyakinan Nah, kan gitu. Kalau menurut saya, itulah, namun saya itulah. sendiri, namun saya sendiri semua saya pelajari, saya mencoba mempelajari dengan petunjuknya, itu ya. Namun, ya itu yang tadi dibilang itu, saya bisa mengimani kalau saya telah menyaksikan sendiri dan merasakan apa itu alam gaib. Jadi saya belum mengimani ya, bukan arti nggak beriman, nggak, belum mengimani. Saya, ya itu, apa sih Ustadz katakan ini ya, saya bisa mengimani setelah saya mati. Ya benar, saya sepakat itu. Benar, ya kan? Mana mungkin orang yang belum tahu, ya belum tahu di mana itu surga dan neraka, lalu bilang surga itu panas, neraka itu enak, emang udah menjalani, kan begitu? Benar nggak? Kalau menurut saya, coba tolong jawab tuh, Sat. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang manusia dituntut pertama iman kepada Allah. Kalau iman kepada Allah saja salah, apa mungkin manusia itu disebut beriman kepada Tuhan? Maka ya gugurlah iman dan agamanya. Agama dan imannya selama ini hanya klaim hawa nafsunya, ya kan? Oh, nggak jadi, Pengakuan saja, ya kan? nggak jadi begini yang saya maksudkan. Kan kebanyakan narasi dari ustadz-ustadz yang lain saya pelajari, kita itu harus beriman kalau kita mempunyai agama, ya kan begitu. Artinya doktrin iman itu kuat sekali. Walaupun kita belum tahu, kita harus beriman, harus meyakini. Nah justru itulah saya belum bisa untuk ke situ. Nah, itu semua kan iman ala hawa nafsu. Iman ala manusia, ya kan? Nggak, Iman artinya klaimnya begini, manusia. saya ini belum beriman, saya ini belum beriman dengan hal-hal goib. Artinya neraka dan surga lah, katakan itu ya. Dan sejenisnya gitu ya, dan seterusnya lah ya. Yang saya belum, yang mungkin dapat dirasakan setelah kita mati. Gitu. Alhamdulillah. Anda ingin tahu alam gaib? Siapa? Ya mati dulu. Anda Mati dulu Nah, kan gitu. begini, bukan matinya raga. Kalau nunggu matinya raga ya kadaluarsa. Sekarang sudah tahu Anda sebenarnya kita umat manusia ini ada apa tidak menurut Allah? Manusia ada apa tidak menurut Allah gitu. Iya. Menurut Allah sih ya kita, kalau saya sih nggak bisa mengatakan ada atau tidak. Dibilang ada, ya memang ada kalau menurut keyakinannya, kan menurut Allah. Sementara Allah sendiri kita nggak tahu bentuknya bagaimana, jenis bagaimana, dan saya merasakan Allah itu nggak berbentuk, kan begitu. Kalau memang Allah berbentuk, atau kita bisa melihat Allah nanti kita udah mati, berarti Allah itu makhluk, kan begitu. Alhamdulillah. Bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah kalau kita mati? Nggak Jadi mungkin yang kalau bisa menurut saya. melihat Allah ya Allah sendiri, ya kan? Nah itu, Yang bisa iya. melihat diri kita ya diri kita sendiri. Maka dari itu sadarilah bahwa sesungguhnya alam gaib itu alam kemanusiaan. Manusia yang sebenarnya gaib kok ngaku-ngaku wujud. Sehingga Allah kalah kewujudannya dengan wujud manusia. Kenapa? Karena manusia tidak sadar bahwa sebenarnya manusia itu gaib. Manusia itu alam gaib. Allah yang maha nyata. Namun kalau manusia menyadari kegoibannya, maka nyatalah Tuhan. Man arafa nafsahu. Barang siapa yang tahu fitrah diri manusianya, yang mana sejatinya manusia itu tidak ada, hanya Allah yang ada, maka faqad arafa rabbahu, nyatalah Allah. Jadi sebenarnya alam gaib ini ya alam kemanusiaan kita. Kita masih di alam gaib, kita masih di alam kegelapan. Kenapa? Karena kita selama ini nyembah bayangan.
bayangan diri kita sendiri. Lanjut Kang Mas. Enggak, kalau menurut saya malah terbalik narasinya. Justru kalau Allah itu alam goib, kita ini alam nyata. Kalau menurut saya ya, pemikiran saya. Makanya Iya, saya, apa-apa, Kang Mas. makanya saya belum percaya alam goib itu. Bagaimana saya mesti percaya? Sebelum kita masuk ke rahim ibu, kita ada nggak di alam goib? Manusia tak pernah ada, makanya goib terus. Goib terus, berarti kan ya, berarti nggak pernah ada kan ya? Tapi kita udah goib kan? Bagaimana? Berarti kita ada di alam goib ya? Berarti ya sebelum kita ke rahim ibu. Iya. Ya, nah maka itu bagaimana kita bisa bicara goib sementara kita udah merasakan alam goib sebelum ke rahim ibu, kita nggak bisa menceritakannya, gitu. Dan Alhamdulillah. kedua, ya, setelah di alam rahim, kita itu udah bernapas, ya, bisa nendang-nendangan gitu kan di dalam perut kan kata ibu ya, mama umurnya udah berapa bulan, bahkan udah dikasih roh, itu, ya. Tapi kita nggak bisa menceritakan bagaimana itu di dalam isi perut ya, apa panas, apa dingin. Sementara kita udah ada udah ada ya darah, terus ruh ya, nyawa ya. Kita nggak bisa menceritakan, apalagi untuk ke neraka dan surga. Makanya gitu, kalau saya belum mengimani, tapi saya mengikuti petunjuknya, gitu, untuk mengarah ke sana. Alhamdulillah, kita sambut saudara-saudara kita yang baru hadir. Salam hormatku, kita belajar bersama di sini. Perkenalkan diri Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam kenal wabarakatuh. semua. Salam kenal. Mudah-mudahan ini awal kita silaturahmi. Amin. Ya Kang Mas, Saya ini silakan. topiknya menarik sekali nih. Boleh saya bicara? warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Waalaikumsalam. lanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Kang Mas, kita gantian berbicara. Silakan Kang Mas. Ya, saya mohon maaf sebelumnya. Saya teringat lebih kurang 35 tahun yang lalu saya mengikuti tarekoh An-Nasabandiyah dipimpin oleh guru Sayyidi Syekh Qadirun Yahya. Beliau itu salah satu yang mendirikan ilmu saya lupa. Intinya begini, dia bilang, coba bayangkan, boleh kita bertanya juga, kenapa? Itu tahun 85 dia ngomong begitu. Dia bilang gini, kamu bertanya-tanya nggak? Hampir semua agama dan kepercayaan, hampir semua dari yang primitif sampai yang modern, yakin dan mengimani ada kehidupan setelah kematian. Padahal ada 100, menurut datanya beliau pada waktu itu, ada 118 miliar orang yang sudah meninggal. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan itu uniknya lagi, hampir semua kepercayaan dari kita mungkin kalau kita ke Banten, ke suku Baduy, dia percaya sekali itu ada kehidupan setelah kematian. Bahkan di suku Asmat sendiri, yang mereka percaya ada kehidupan setelah kematian. Dan uniknya lagi, agama-agama modern pun ya begitu. Hampir boleh dikatakan 99% agama dan kepercayaan itu percaya sekali ada kehidupan setelah kematian.
Nah, artinya memang manusia ini kan perlu kepastian. Dalam ilmu neuroscience itu sendiri, bahwa manusia tuh perlu kepastian. Meskipun tidak ada, tapi manusia tuh nggak mau kalau tidak kepada kepastian. Jadi, menurut saya, manusia ini betul kalau dari secara Islam tuh fana. Memang rapuh. Nah, dalam kerapuhan itu harusnya hampir semua agama ini harus bersatu. Karena semua agama dan kepercayaan itu yakin sekali, mengimanin sekali ada kehidupan setelah kematian. Jadi, belum ada tanda-tanda itu. Ini menurut guru tasawuf saya. Belum ada tanda-tanda ada kehidupan setelah kematian. Belum pernah. Ada 118 miliar orang. Yang hidup ini hanya 8 miliar orang di dunia ini. Nggak ada satu pun. Yang kembali atau teman saya kemarin baru meninggal itu dia baru WA sebelum meninggal, dia ulang tahun. Nah setelah dia meninggal, dia nggak WA tuh bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ya itu contoh kecil ya. Nah sampai sekarang ya kita mengimanin apa sebetulnya itu? Apa yang kita imanin? Nah memang yang kita imanin kerapuhan kita. Manusia ini kan kepengennya kepastian. Padahal umur saya ini 56 tahun. 57 tahun yang lalu tuh saya di mana? Kan dulunya nggak ada saya 57 tahun yang lalu. Terus saya ada berumur 56 tahun. Nanti setelah saya mati, mungkin besok kan nggak tahu tuh. Nah setelah itu ya kita kan nggak ada lagi gitu loh. Itu konsepnya gitu aja. Jadi dulu kita nggak ada, begitu kita ada kita menuntut, kita harus bakoh. Mengimanin seperti yang Tuhan-Tuhan kita yang kita imanin. Kalau kita Allah misalnya, kita mengimanin bakoh bukan panah gitu loh. Kita menyandarkan diri, kita ke tujuan kita ke kepengen bakoh, mengikutin zatnya Allah menurut Islam. Menurut Kristen juga begitu. Menurut Buddha juga begitu. Kita ada reinkarnasi, macam-macam lah. Intinya manusia yang rapuh ini perlu kepastian setelah kematian itu. Padahal logikanya bukan logika agama kita. Dulu kan kita nggak ada, terus ada, kembali nggak ada kok, masalahnya di mana? Nah ternyata manusia itu takut sekali dengan satu kata. Ini semua agama, semua kepercayaan cuma satu kata dia takut. Apa itu? Lenyap. Kita paling nggak mau ada kata lenyap dalam hidup kita. Lenyap seperti kita yang sebelum kita ada itu, kayak saya 56 tahun, 57 tahun yang lalu saya kan nggak ada. Terus kembali nggak ada. Terus masalahnya di mana? Ya masalahnya ya manusia nggak mau kalau ketidakpastian itu. Bang Tommy, Itu. Ya, Bang Tommy, ya siap. maaf ya, saya mau tanya, kehidupan itu kira-kira kehidupan setelah kematian itu gimana? Apa yang dimaksud, apa kehidupan seperti alam di bumi ini ataupun kehidupan kayak mana itu? Ya itu rekayasa kita aja ada kehidupan setelah kematian. Karena kita kan nggak mau kalau hidup kita ini nggak ada nilainya. Kita pengen bernilai. Manusia ini kan menuntut nilai, kepengennya saya nggak mau ketidakpastian kalau setelah mati saya lenyap, kayak nggak mau. Pokoknya saya bikin narasi. Manusia itu bukan satu agama aja, hampir semua kepercayaan bikin narasi itu nanti ada kehidupan setelah kematian. Kita kan kepengen value, kita punya bermakna hidup ini. Satu Pak Tommy yang Ya, kayak Pak. gitu. Itu kayaknya orang Buddha ya. Buddha itu yang kelakuannya masih jelek, itu dia akan kembali reinkarnasi.
tapi kelakuannya yang sudah bagus, akhlaknya bagus. Setelah itu ya dia sampai nirwana. Nirwana itu ya moksa, hilang lah. Nggak ada lagi gitu loh. Yang semula kita dulu nggak ada, ya dia menjadi nggak ada. Tapi selama kelakuannya masih buruk, dia kembali lagi. Entah Ya itu itu menjadi ya apa. intinya kita kan nggak mau keberlangsungan kita lenyap begitu saja. Nggak, Intinya itu. kalau tujuan yang umat Buddha tadi itu hilang, moksa, nggak ada lagi. Iya, Udah iya. nggak ada lagi, udah selesai gitu. Ya, selesai. Ya, lenyap lah ya. Iya, Ya, itu kalau imannya orang Hindu kayaknya begitu. Ya itu sepengetahuan saya, nggak tahu bener nggaknya ya. Kalau tapi Islam, hampir semua kepercayaan itu yakin sekali ada kehidupan setelah kematian. Nah, itu menutupin kerapuhan kita sebetulnya. Itu yang berkata itu ya seorang tasawuf gitu. Jadi kita memang manusia ini kepengennya bakoh seperti Tuhannya gitu loh. Padahal belum tentu. Nah, tinggal kita menerima ridho nggak kalau kita dilenyapkan gitu loh. Kita apapun agamanya ridho nggak kalau kita lenyap. Seperti sebelum dilahirkan kan itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Nah, kita sebagian otak kita nggak sampai ke situ. Kita nggak bisa membayangkan kata lenyap kok. Kayak nggak terima gitu ya. Nggak akan terima kita. Makanya narasi semua umat beragama dan kepercayaan narasinya bahwa manusia tuh punya value, punya baik dan buruk, punya kebaikan itu harus dibalas gitu loh. Jadi intinya dia nggak mau mati begitu saja. Dia mati nanti ada alam yang lain akan membalas kebaikannya. Itu kan narasi aja. Yang jelas tidak ada satu pun materi atau imateri, ada satu pun saudara kita WA gitu, model zaman sekarang kan sebetulnya luar biasa nih, kalau orang mati dia WA, Tom ternyata ada kehidupan setelah kematian gitu misalnya gitu. Saya teman saya banyak yang logikanya masuk sih Pak, kayak gini ya. Ya kayak akhirat gitu kan, nanti kita itu masuk ke akhirat, ada pengadilan, nanti kita itu di surga atau apa. Tapi kan itu dibilang kekal gitu kan di Al-Quran. Tapi kalau kita angen-angen ya, kekalnya itu seberapa sih? Kan yang paling kekal itu Allah. Kalau akhirat dibilang kekal, dia itu makhluk kok gitu loh. Makhluk yang paling kekal itu Allah gitu. Jadi kalau suatu saat mungkin akhirat itu ndak ada lagi, neraka itu nggak ada lagi, ya itu bisa, menurut kita kekal, cuman menurut pemahaman kita kekal, cuman menurut Allah kan nggak kekal gitu loh. Akhirnya ya hilang semua gitu loh. Logikanya masuknya ke sana gitu. Walaupun kita terima nggak terima, kalau yang kita kekalkan itu hanya Allah, ya semuanya makhluknya itu hilang semua gitu. Sekarang kita balik nih, gimana kalau Allah ridho kalau kita lenyap? Iya, kita nggak akan terima. Harusnya kita terima ya. Kita nggak akan terima. Ada bahkan kita ekstrimnya, ya Allah, saya mau disiksa abadi, yang penting saya eksis gitu loh. Sangkin ininya, yang penting saya nggak lenyap ya Allah. Boleh disiksa, siksa silakan, tapi jangan dilenyapkan gitu loh. Itu tuntutan kita sebagai manusia ini. Boleh deh, mau disiksa sampai kapanpun, abadi siksanya, tapi saya masih ada gitu loh. Gitu, saya masih ada. Itu tuntutan manusia tuh itu, saking rapuhnya gitu loh. Gini Bang Tom ya, mohon maaf ya. Ya, itu kalau nggak salah saya bilang manusia itu rahasia Allah. Allah itu rahasia manusia. Sebelum manusia ini jadi, manusia ini berada di Allah. Setelah manusia jadi, Allah menjadi rahasia manusia. Insya Allah pahami dulu itu. Mudah-mudahan kita ridho dan ikhlas kalau kita lenyap. Ya, syukur kalau begitu. Tapi ya sebagian besar manusia nggak mau lenyap. Ya, karena kan sesuai yang dibilang oleh
Bang Enjoy sama Enjoy ya Bang. Bang Enjoy katanya kan, kenali dirimu maka kau akan kenal Tuhanmu. Iya. Enggak, pertanyaannya gini Pak Iwan. Kita mohon maaf Pak Iwan. Pertanyaannya kenapa bukan Islam saja yang mengakuin ada akhirat gitu loh? Hampir semua agama. Ini pertanyaan besar. Harusnya ada satu agama yang nggak percaya akhirat gitu loh. Ini hampir semua kepercayaan loh. Iya benar. Ini pertanyaan big question ya. Ini pertanyaan sangat besar gitu loh. Dan lucunya antar agama ini kalau sudah menyangkut agama masing-masing, mereka saling ini. Kalau nggak satu lingkaran sama dia, ya dihujat gitu loh. Harusnya semua agama itu bersatu, menyatukan visi bahwa kita nggak boleh lenyap gitu. Gitu. Sebagai ya. Bukankah semua agama juga doktrin itu reinkarnasi, cuman versinya beda. Kalau di Buddha itu kembali lagi ke dunia reinkarnasinya kalau memang dia belum baik, ya kan. Kalau udah baik lenyap. Namun di agama yang lain, agama ya Islam, Kristen yang lain deh ya, itu kan reinkarnasinya cuma beda tempat aja, tetap dia meyakini ada kehidupan baru kan begitu. Berarti kan reinkarnasi juga. Ya kan? Artinya gini, kalau reinkarnasi itu kan artinya kita kepengen eksis kan. Ya, narasinya kepengen eksis, nggak mau lenyap gitu loh. Intinya sama Bang, bahwa manusia itu nggak akan otak kita nggak bisa memproses kalau kita bayangkan, kita bisa bayangkan nggak kalau kita lenyap. Nggak, masalah gini juga, doktrin kita hidup di dunia ini sebelum kita mati, karena di doktrin kita harus berbuat baik dan buruk kan begitu. Nah, orang ada dua pilihan. Kalau dia berbuat baik, nanti dia akan merasakan kenikmatan di sana kan begitu. Ya. Kalau enggak ya akan masuk yang enggak enak ke neraka kan begitu. Makanya orang ajaran itu berbondong-bondong untuk menuju kebaikan kan begitu. Nah, namun untuk masalah gaib ini, kalau saya sendiri gimana ya? Ya itu yang tadi dikatakan sama Ustadz Enjoy ini ya. Kita kalau untuk alam gaib ya kita harus merasakan dulu, baru beriman. Saya itu sepakat itu. Makanya saya beragama, tapi saya belum meyakini, tapi saya mengikuti petunjuknya gitu. Ya, gitu. Betul Pak. Dalam bersosialisasi kita, kalau kita anti agama, anti kepercayaan, kita akan dijauhin oleh umat manusia yang rapuh gitu loh. Kita kan rapuh nih. Fana, bahasa kerennya fana gitu loh. Rapuh ini harusnya bersatu, saling bahu membahu, saling tolong menolong, bahwa meyakinin bahwa ada kehidupan setelah kematian, Bang. Gitu. Padahal itu secara ilmu dan teknologi belum pernah ditemukan gitu loh. Nah, cuman yang disayangkan gini loh, Bang. Ini kembali lagi kita tarik. Ini Islam ini condongnya menurun gitu loh. Artinya dari sisi ilmu pengetahuan itu mulai dari abad pertengahan sampai sekarang ini sudah mulai menurun gitu loh. Padahal surat yang pertama dalam Al-Quran itu kan Iqra. Kita disuruh membaca. Kita disuruh nuntut ilmu. Tapi yang diajarkan sekarang nih, menurut versi saya Islam ini terbalik, Bang. Bahwa agama itu yang menjadi pondasi. Akhirnya agama ini itu hanya bisa mendoktrin aja, membahas tentang ketakutan aja. Benar. Jadi kalau kita piramid nih, Bang ya. Ayat yang pertama Al-Quran tuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi harusnya agama itu di puncak. Di puncak. Ya'lu wala yu'la ali. Agama Islam tuh ya'lu wala yu'la ali. Nah, tapi yang kita dapetin sekarang,
agama sebagai pondasi, sebagai keset gitu loh Bang. Jadi begitu ada ilmu pengetahuan dan teknologi, dia akan abaikan itu. Itu Kita benar. cuma nelan doktrin aja Bang. Benar-benar. Yang penting, Situlah. wah kamu nggak usah belajar, kamu nggak perlu matematika, yang penting ya belajar ngaji aja, yang penting itu. Akhirnya karena kita di Indonesia ini kan hampir 80% lebih umat Islam, itu IQ-nya tambah lama tambah turun Bang. Karena kita didoktrin gitu loh. Sudah kamu nggak perlu belajar macam-macam. Padahal dalam Islam itu ilmu pengetahuan itu dasar Bang. Makanya Iqra, sampai Rasulullah pada saat itu gemetaran dia 3 kali dibentak oleh malaikat Jibril. Iqra, artinya baca bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita disuruh tuntut ilmu pengetahuan dulu, riset dulu. Makanya dalam surah ada surah apa saya lupa yang ayatnya wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basor wal fuada kullu ulainka kana anhu mas'ula. Jangan pernah kamu mengikuti ajaran kepercayaan sebelum kamu verifikasi. Karena sesungguhnya penglihatanmu, pendengaranmu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Dan itu gak dipakai Bang. Jadi kalau ada yang bertanya masalah akhirat, mereka nggak percaya masalah akhirat, itu langsung dimusuhin Bang. Kita Benar. Nah, itu. keluar dari Islam itu, gitu loh. Dan Maka itu, saya sepak. iya, makanya semakin lama anak-anak yang, ini saya sudah riset, anak-anak yang mendekatin pengajian dan di masjid, itu anak-anak yang sudah putus asa, orang-orang tua yang udah putus asa yang mau ke masjid. Tapi anak-anak yang pintar, orang-orang yang pintar, itu akan menjauhin masjid, Pak. Menjauhin majelis-majelis taklim. Kenapa? Karena yang dibahas di majelis taklim itu hanya ya bikin ketakutan-ketakutan aja. Isinya kalau kamu itu su'ul khotimah. Kalau kamu nggak percaya, nggak imanin, kamu akan su'ul khotimah. Dibikin list-list, ada 10 list, kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kalau kamu melakukan salah satu yang nggak boleh, kamu akan dihukum sama Allah sampai abadi hukumannya. Dan Makanya itu gini, yang Bang, ya. membuat Islam hancur ya. Nah, impact-nya negara kita ini hasil riset kawan-kawan dari luar itu memang IQ kita lama-lama turun Bang. Ya. Terus Maka bagaimana Pak gini, Tommy Bang. menyikapi rukun iman itu? Itu Ya kita menurut sikapin Pak Tommy kembali gini bagaimana? Bang. Menurut saya gini, kita kembalikan ke ayat pertama, Iqra. Jadi jangan jadikan Islam itu menjadi keset gitu loh. Buka mata kita. Nah sekarang kita menggunakan TikTok ini, menggunakan ini, bukan hasil karya umat Islam kok. Nggak ada kontribusi umat Islam sekarang. Kita hanya memakai, tapi kita mengabaikan karena kita cuma memakai aja. Kita mengabaikan ilmu-ilmu yang sudah orang di luar Islam yang berkontribusi. Kita bisa pakai komal begini, jasa siapa? Nggak ada jasa umat Islam. Gitu. Artinya karena semakin kita sudah hampir 6 abad, kita sudah IQ kita semua turun, kita nggak berkontribusi lagi dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Karena orang tua kita dulu ngajarin, kamu yang penting ngaji nak. Karena pondasi yang paling kuat ya agama itu. Padahal dia sudah mengkhianati Allah sendiri, dia telah mengkhianatin ayat pertama yang turun yang disampaikan ke Rasulullah. Iqra ya Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah yang dikhianatin ulama-ulama kita sekarang. Pengkhianat inilah yang mereka harus bertanggung jawab. Nah, dengan komal ini mudah-mudahan pengkhianat ini
yang menghancurkan Islam dari dalam tuh ya ulama-ulama itu. Mereka hanya kerjanya nakut-nakutin aja. Begitu ada ilmu pengetahuan mereka abaikan, tapi mereka pakai gitu loh. Iya. Makanya gitu Jadi Bang. ini pengkhianat kita banyak nih sekarang. Jadi makanya kata Rasulullah, orang yang pertama yang masuk neraka itu ya ulama-ulama itu. Bukan ulama ulama yang membuat agama Islam menjadi keset. Padahal Islam sudah bilang ya'lu wala yula ali. Gitu. Jadi kalau kita ini termasuk ahli-ahli neraka ya wajar aja. Memang kita guru-guru kita ahli neraka kok. Terus kita terus suruh percaya gitu sama akhirat. Ya enggak, ya monggo-monggo aja. Ya kita percaya juga buat apa? Ya ternyata ulama-ulama sekarang ya mereka nggak mikirkan umatnya kok. Yang dia pikirkan perutnya aja sama keluarganya. Kita lihat kiri kanan kita ulama-ulama. Mereka yang kaya raya. Lihat aja yang ngaji miskin-miskin semua. Bahkan ngasih sumbangan. Ya kayak gitu kira-kira. Tapi nah mudah-mudahan di Komal ini ada kita ulun rembuk ya. Bagaimana supaya ngerangkul lagi umat Islam khususnya di Indonesia ini supaya kembali ke warahmatullahi wabarakatuh. kembali ke warahmatullahi wabarakatuh. ayat pertama gitu loh. Gitu. Silakan kita beri kesempatan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Silakan Abang. Saya Terima kasih. Ini saya asal dari Lampung. Ya. Salam kenal. Sebetulnya saya sepakat dengan Bang Tommy karena memang perintahnya demikian yang saya pelajari dan saya pahami bahwa intinya kan asalnya dari Allah kembali kepada Allah. Nah, yang mana yang asalnya dari Allah? Itulah yang kembali kepada Allah. Kalau manusia bukan dari Allah. Ada lagi dalilnya yang dari asal kembali ke asal. Asalnya tiada, ya kembali ke tiada. Sepakat saya dengan Bang Tommy. Bahwa sebetulnya bukan lenyap, tapi memang tiada. Dari awal memang nggak ada. Nah, tentang narasi yang kualitas bukan mengkoreksi ya, tetapi jangan menurut saya tapi nih kalimatnya jangan kualitas Islam yang menurun, ulama yang kurang, karena memang dia bukan ulama yang sebenarnya dan Islam nggak mungkin menurun kualitasnya karena apa? Karena dia bukan Islam yang sebenarnya, kan begitu. Sehingga kita diperintahkan Allah kembali kepada asal kita. Asal kita kan tiada memang. Karena ada dalilnya yang kuciptakan kau daripadaku. Ciptakan sekalian daripadamu. Nah, berarti yang lainnya itu bukan Allah yang menciptakan. Ya gitu. Yang dasarnya dari Allah itulah yang kembali kepada Allah. Sehingga kita berupaya untuk tahu, belajar mengenal diri bahwa sesungguhnya kita tiada. Jadi jangan mimpi mau kekal. Kalau kita kekal ya bukan esa lagi, bukan dua, bukan tiga, banyak yang akhirnya berserta Allah itu. Allah tidak mau disekutukan, kan gitu intinya, Pak, dengan bahasa yang mudah bagi saya. Iya. Terima kasih. Iya. Tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kenallah dulu dirimu rata-rata baru engkau bisa mengenal Tuhan dengan nyata. Man arafa rabbah fasadal jasad. Apabila kau kenal dirimu dengan nyata maka binasalah dirimu. La maujud ilallah. Tidak ada wujud selain daripada wujud Allah. Itu yang dimaksud host tadi. Memang kita ini nggak ada. Gini ya, kalau boleh saya ini, manusia ini berasal dari Allah, tapi manusia yang mana dulu?
kalau manusia makhluk ya mungkin bukan dari Allah, maka tidak kembali kepada Allah, kembali mereka ke tanah. Tapi kalau manusia yang insan dan kamil, ya kembali ke Allah. Karena sesuai dalam ini ya, awal agama itu mengenal Allah. Nah sekarang banyak yang mereka beragama ini kan belum kenal, cuma mengenal lewat kata-kata doang. Kalau ditanya apa bukti adanya Allah, ya adanya manusia, adanya tumbuhan, adanya hewan, macam-macam lah. Tapi begitu ditanya begitu dalam, mereka nggak tahu makna dari syahadat itu apa. Makna syahadat itu kan semua saksi. Apakah mungkin kita menyaksikan yang tidak kita saksikan? Makanya gini Bang, makanya semua itu kan artinya kita didoktrin untuk keimanan kan gitu. Nah, kalau pemikiran saya bagaimana mesti beriman. Iman itu kan yakin dan percaya. Sementara kan kita nggak tahu hal-hal goib, itu masuk Allah kan goib jatuhnya kan gitu. Yang kita nggak mengetahui itu kan. Allah itu Beradaannya apanya. tidak goib, malah nyata, lebih nyata dari segala alam. Yang nyata dari segala. Nah, nyata dari segala alam intinya. Ya artinya kalau ini Bang ya apa ya, dia kan nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan, atau yang dirasakan itu kan sebab akibat aja dengan adanya semesta alam ini. Tapi kan untuk Allah sendiri kan kita kan bagaimana cara membuktikannya? Kita kan jadi digiring untuk nyata. Maaf Bang ya. Tapi karena penghalangnya diri kita sendiri, maka Allah itu tidak nyata. Makanya kalau bisa kita mempelajarinya, tidak ada wujud lain daripada wujud Allah tadi, maka Allah lah yang nyata, kita nggak ada. Oh jadi Allah berwujud Bang? Gini Bang. Jadi Allah berwujud itu? Enggak kan? Maksudnya bukan berwujud gitu Bang. Sekarang gini ya, Nabi Muhammad itu kan manusia paling istimewa ya. Ya. Dia punya sama seperti kita, punya ayah, punya ibu, punya nenek, punya anak, punya cucu, ya kan? Tapi dia bisa bertemu dengan Tuhan. Nabi Muhammad bisa bertemu dengan Tuhan Bang? Iya. Itu ajarannya gitu ya, doktrinnya ya, maksudnya yang diajarkan. Iya, Isra Mi'raj kan dia ada Isra Mi'raj. Nah kalau menurut pemikiran saya pemikiran saya ya, kalau Nabi Muhammad itu bisa dapat bertemu Tuhan, berarti kan Tuhan itu berwujud. Wah, itu beda. Dalam persepsi itu beda. Bukan gitu maksudnya, Bang. Karena Allah itu zat itu tidak berwujud, tapi nyata dari segala yang nyata. Nah, kalau kamu ingin bertemu Tuhan, maka belajarlah cari mursyid yang benar-benar tarekat tasawuf yang mengajarkan tentang ketuhanan. Ya artinya kan kita kan digiring, kita nggak mengetahui, digiring untuk belajar keimanan kan gitu jatuhnya kan. Iya, tapi kan keimanan kalau yang kita belajar dengan tarekat yang benar-benar yang mengesahkan Tuhan, laisa kami sendiri, insya Allah yang namanya keimanan itu terpatri di dalam hati, tidak sekedar untuk diucapkan, oh begini kita karena apa Bang, agama ini kalau kita dengar dari orang, ya begitu banyak agama, begitu banyak manusia, daulah sendirilah. Lain Enggak, masalah gini.